Pemimpin yang adil adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga untuk menjadi pemimpin hendaklah seseorang itu mengenal pasti adakah dirinya layak, mampu untuk memimpin, bergantung kepada kepimpinan yang akan diterajui olehnya. Semakin berat kepimpinan, maka semakin berat tanggung jawabnya. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, keberlanjutan pembangunan, dan juga koalisi besar itu penting. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Cocok. 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, semakin serius, semakin intensif, dan bisa dikatakan progresnya nyata. Kami di Koalisi Perubahan dan Persatuan secara kondisional saat ini one step ahead, selangkah lebih maju sebenarnya, karena kami sudah secure PT 20% dan sudah jelas capresnya. Kalau konsolidasi batin spiritual, konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini, maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat. jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Cocok. Pemimpin yang adil adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga untuk menjadi pemimpin hendaklah seseorang itu mengenal pasti adakah dirinya layak, mampu untuk memimpin, bergantung kepada kepimpinan yang akan diterajui olehnya. Semakin berat kepimpinan, maka semakin berat tanggung jawabnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan masalah kepimpinan ini sebagai satu amanah. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepimpinan itu sebagai amanah, sehingga untuk memikul amanah bila mana tidak mampu, maka hendaklah jangan menerima amanah tersebut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Dzar, seseorang yang disayang oleh Nabi, datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ala tastamilni?" Wahai Rasulullah, tidakkah kamu pergunakan saya, yakni guna saya untuk menjawab satu jawatan dan jalankan tugasan itu? Itu permintaan Abu Dzar kepada Rasulullah, meminta jawatan. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Nabi pegang bahu saya. Qal, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, innaka dhaifun, kamu ini lemah. Wa innaha amanatun, sementara kepimpinan, jawatan itu yang kamu minta, itu adalah satu amanah. Dalam riwayat yang lain, ya Abu Dzar, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, aku suka perkara baik engkau dapat seperti mana perkara baik itu aku dapat. yakni aku suka kepada apa yang kamu dapat seperti mana sesuatu itu aku dapat juga. Dan aku tak suka perkara buruk menimpa kepada engkau seperti mana perkara buruk itu aku tak suka menimpa kepada aku. Kata Nabi kepada Abu Dzar dan mengatakan innaka dhaif, kamu ini lemah. Lemah di sini maksudnya kamu tidak mampu nak pikul. Karena sesungguhnya kepimpinan yang kamu minta itu dia bukan tempat yang selesa, bukan tempat untuk nak mengambil
peluang dan keuntungan. Bukan itu satu peluang. Kepimpinan bukan merupakan satu peluang, akan tapi satu amanah. Yang meletakkan kepimpinan itu sebagai satu peluang, maka dia akan diperhamba oleh kepimpinan itu. Tapi kalau yang meletakkan kepimpinan satu tanggung jawab, maka dia akan menuntut dirinya mampu atau tidak. Innaha amanah, kata Nabi SAW. Ini kepimpinan yang kamu minta, jawatan yang kamu minta, amanah. Lalu, innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Di hari kiamat nanti ini amanah kepimpinan khizyun, penghinaan, wa nadamah, dan penyesalan kepada orang yang menjawatnya. Bila mana dirinya tahu kalau itu amanah dan dia tak mampu tunaikan, tapi diambil juga. Dengan demikian dia tidak menunaikan amanah, akan menyebabkan khizyun wa nadamah, yakni kehinaan dan juga penyesalan. Kemudian kata baginda Rasulullah, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang dia mampu untuk menjalankan tanggung jawab kepimpinan itu, baru dia bukan merupakan satu penghinaan dan juga bukan merupakan satu penyesalan. Kepimpinan akan menjadi penghinaan dan penyesalan kepada yang tidak mampu memikulnya, dan akan menjadi satu tempat dirinya itu akan mulia di sisi Allah kalau dia mampu untuk memikul tanggung jawabnya. Walihada di dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, mereka menolak. Apa sebab mereka menolak? Sebab mereka menyadari tak mampu nak bawa, nak pikul tanggung jawab. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami Allah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Kemudian apa sikap langit, bumi dan gunung? Fa'abayna, tak mau. Offer dari Allah Subhanahu wa taala, amanah ambil. Tengok bagaimana besarnya langit dan kekuatannya. Tengok bagaimana bumi ini dan luasnya dan kekayaannya. Tengok bagaimana kokohnya itu gunung. Ditawarkan ini amanah, ambil. Mereka mengatakan fa'abaina, tak mau. Tak mau. Wa ashfaqna minha, karena mereka langit, gunung dan juga bumi segan untuk mengambil itu amanah, khawatir tak mampu nak tunaikan. Baik daripada awal tolak dengan menunjukkan ketidakmampuan diri, berbandingkan menerima tak dapat nak tunaikan. Dan ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh makhluk Allah, langit, bumi dan gunung ketika ditawarkan satu amanah. Bagi kepimpinan yang ditawarkan kepada sesiapa ataupun sesiapa yang mahu mengambil kepimpinan, lihatlah itu kepimpinan bukan sebagai peluang, tapi belajarlah daripada gunung, ganang dan juga bumi serta langit ketika ditawarkan amanah oleh Allah. Ketika sedar dirinya tak mampu, mengatakan aku tak mau. Tak maunya itu bukan tak nak terima tawaran dari Allah, tapi menunjukkan kelemahan diri, aku tak mampu ya Allah. Fa'abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, dibawa oleh manusia. Apa yang dibawa oleh manusia? Amanah tadi. Apa sifat manusia dalam memikul amanah itu? Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini ramai yang zalim dan juga jahil tentang memikul tanggung jawab amanah tersebut. Fahimtum? Wahakadha sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil tanggung jawab kepimpinan itu dan dia mampu menunaikan haknya. Kemudian wa adda alladhi alaihi fiha, dan juga dirinya mampu menunaikan apa yang dipikulkan kepadanya. Dalam hadis yang lain mengatakan kepada Abu Dzar, katanya, ya Abu Dzar, aku suka kepada engkau apa yang aku suka untuk diriku. Maka dengan dasar sukanya aku kepada engkau, dengan dasar sayangnya aku kepada engkau, la ta'ammaranna ala ithnain, jangan kamu jadi pemimpin kepada dua orang. Allah, bukan satu kampung, bukan satu bandar, bukan satu negara.
La ta'ammaranna ala ithnain. Jangan kamu jadi pemimpin kepada dua orang. Kemudian wala tawallayanna mala yatim. Jangan kamu bertanggung jawab kepada harta anak yatim. Hadis ini bukan nak melarang untuk menjadi pemimpin, bukan nak melarang untuk bertanggung jawab membela anak-anak yatim dan bertanggung jawab kepada aitam atau darul aitam, bukan. Tapi nak bagi tahu tanggung jawab pemimpin walaupun kepada dua orang adalah besar. Dituntut hak seorang pemimpin walaupun dua orang yang dipimpinnya. Dan seperti mana juga kepada bertanggung jawab kepada harta anak yatim, yang ianya adalah merupakan satu tanggung yang juga besar. Hadis ini mengingatkan daripada Nabi kepada Abu Dzar untuk tidak menjadi pemimpin kepada dua orang, bukan larangan untuk menjadi pemimpin, tapi nak memberitahukan kepimpinan itu adalah satu tanggung jawab yang besar walaupun kepada dua orang. Kalau tidak mampu, jangan kamu jadi pemimpin. Baik jadi siapa? Jadi yang dipimpin. Faham tum? Wahakadha. Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitin." Orang-orang yang adil daripada kalangan pemimpin di hari akhirat nanti, indallahi manabir min nur. Ini orang pemimpin yang tunaikan hak kepimpinan. Pemimpin yang adil ini adalah orang yang kalau berdoa, doanya mustajab. Seorang pemimpin yang adil. Dan di antara kedudukan pemimpin ini yang adil adalah termasuk daripada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama sekali mendapatkan perlindungan pemimpin yang adil. Karena tanggung jawabnya besar. Menghadapi rakyatnya, menghadapi yang dipimpinnya dengan pelbagai macam kerena. Tanggung jawabnya besar. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah kalau dirinya tunaikan tanggung jawab itu. Oleh sebab itu, number one yang akan dilindungi oleh Allah di akhirat nanti, tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah, pemimpin yang adil. Sebelum yang lain, sebelum orang yang dia hatinya bergantung kepada masjid, sebelum orang yang berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu, sebelum orang yang dipanggil oleh perempuan yang mempunyai kecantikan untuk berbuat perbuatan yang hina dan dia menolaknya, sebelum yang lain itu. Daripada 7 golongan, yang pertama pemimpin yang adil. Karena tunaikan hak kepimpinan, dan kepimpinan itu adalah amat berat tanggung jawabnya, maka ganjarannya pun adalah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab, orang pertama akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diletakkan oleh Allah manabir min nur. Kalau nampak di akhirat nanti mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, akan didapati yang duduk di situ pemimpin yang adil. Karena beratnya tanggung jawab, ganjarannya pun juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka?